Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas 03, aspek berkelanjutan dalam teknik mesin, akan mempresentasikan tentang pemanfaatan evaporative cooler sebagai penyimpanan bahan makanan. Pertama, perkenalan dulu. Yang pertama ada Iqbal 1311702, ada Aska di 048, Riko 060, Isra saya sendiri 080, dan ada Gani 090. Berikut merupakan outline dari presentasi kami. Yang pertama ada pendahuluan, berikutnya ada kajian pustaka dan metode penelitian, dilanjutkan dengan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Kita mulai dari pendahuluan. Nah, pendahuluan ini kita awali dengan latar belakang, berikut dengan identifikasi masalahnya. Jadi yang pertama, masih banyak daerah di Indonesia yang belum mendapat suplai listrik secara menyeluruh. Jadi masih banyak daerah-daerah tertinggal yang belum mendapat suplai listrik. Yang kedua, penggunaan refrigeran saat ini masih berdampak buruk terhadap lingkungan dengan adanya global warming potential dan ozone depletion potential. Nah, mungkin untuk sekarang kita sudah menggunakan refrigeran R134A yang itu juga udah tidak mengandung ODP lagi, namun masih tetap ada GWP-nya. Dan yang terakhir, masyarakat di Indonesia belum semuanya mendapat makanan yang layak sesuai standar higien dan sanitasi makanan karena penyimpanan bahan makanan yang kurang baik. Nah, di sini penyimpanan bahan makanan yang baik itu ada aturan temperaturnya, sehingga kita butuh pendingin untuk menyimpan makanan. Nah, dari latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, kami merumuskan suatu rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaplikasian evaporative cooler untuk penyimpanan bahan makanan dapat mencapai SDGs. Lanjut dengan tujuan penelitian. Yang pertama itu mengetahui cara kerja evaporative cooler. Jadi untuk menjawab rumusan masalah tadi, pertama kita harus tahu dulu nih cara kerja evaporative cooler itu seperti apa. Berikutnya kami menganalisis, tujuan penelitiannya adalah menganalisis life cycle dari evaporative cooler, sehingga pada akhirnya kami dapat mengetahui dampak penggunaan evaporative cooler sebagai alat pendingin makanan dalam mencapai SDGs. Saya akan menunjukkan bagian 2, yaitu kajian pustaka dan metode penelitian. Pertama-tama, apa itu evaporative cooler? Evaporative cooler adalah salah satu cara untuk menurunkan temperatur udara dengan memanfaatkan evaporasi dari cairan yang biasanya air, di mana pada saat cairan itu berubah wujud dari zat cair menjadi padat, dia membutuhkan energi. Energi ini akan diambil dari udara sehingga temperatur udara akan menurun. Pada umumnya teknologi ini sering disebut eco-friendly karena tidak menggunakan refrigeran sama sekali. Pada teknologi itu dapat 3 jenis, yaitu direct, indirect, dan indirect evaporative cooling. Untuk direct evaporative cooling adalah evaporative cooling di mana air atau udara bersentuhan langsung dengan air atau water. Media evaporatifnya biasa menggunakan busa, sehingga saat udara melewati busa ini dia akan membawa partikel-partikel air, sehingga outputnya udara akan lebih dingin, namun akan lebih banyak mengandung air. Jika dilihat dari diagram psikometriknya, udara akan bergerak pada garis ini atau garis konstan energi. Secara teoritis, dengan metode ini temperatur terendah yang dapat dicapai adalah saat relative humidity-nya maksimum. Namun saat praktiknya hal itu sulit dicapai. Jadi biasanya ada di 80 hingga 90% relative humidity. Dan yang kedua ada indirect evaporative cooling. Kenapa disebut indirect? Karena dia udara yang didinginkan tidak bersentuhan langsung dengan air. Pada channel bawah ke atas ini udara didinginkan dengan metode direct evaporative cooling. Lalu pada channel kiri ke kanan, udara yang ingin didinginkan akan melewati kisi-kisi antara udara yang telah didinginkan dengan evaporative cooling ini. Jadi dia akan menyerap panas dari udara ini akan menyerap panas dari udara yang akan didinginkan, sehingga udara yang akan didinginkan ini akan lebih dingin. Menurut diagram psikometrik, dari channel bawah ke atas dapat dilihat dari titik 1, 2 aksen, dan 3. Dan untuk bagian
channel udara yang ingin didinginkan dapat dilihat dari garis titik 1 ke titik 2. Garis ini disebut garis konstan kandungan air konstan karena tidak ada penambahan kandungan air ke dalam udara. Dan untuk gabungan dari konsep ketiga itu gabungan dari kedua hal ini yaitu indirect, direct, evaporative cooling. Jadi pertama-tama udara didinginkan dulu menggunakan indirect evaporative cooling, lalu udara yang telah didinginkan akan dilewatkan menuju direct evaporative cooling sehingga setelah udara didinginkan itu akan menjadi lebih dingin. Baik, selanjutnya masuk kepada kajian pustaka kedua atau life cycle. Pendekatan dari siklus hidup atau life cycle ini sendiri biasanya ditujukan dengan orientasi sustainable consumption atau konsumsi atau penggunaan yang berkelanjutan, di mana pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan siklus hidup yang pada kelompok kami terutama mengacu pada siklus hidup produk. Nah, siklus hidup produk dalam aspek keberlanjutan atau yang biasa disebut keberlanjutan siklus hidup produk merupakan suatu pendekatan untuk mengelola tahapan keberadaan suatu produk sehingga setiap dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan, bahkan dihilangkan. Tingkat keberlanjutan sangat ditentukan selama tahap awal masa pakai atau beginning of life dari siklus hidup produk, di mana pada tahap ini produk dirancang dan dikembangkan, serta keputusan tentang bahan dan proses yang diperlukan untuk membuat produk dapat berdampak signifikan terhadap jejak lingkungan produk selanjutnya. Keputusan yang dibuat selama masa tahap awal pakai atau beginning of life ini akan berdampak pada tahap selanjutnya, itu tahap masa pertengahan masa pakai atau middle of life, dan tahap akhir masa pakai atau end of life. Misalnya jika bahan yang dipilih dengan konsep sustainable, itu akan meningkatkan aspek keberlanjutan praktik di akhir masa pakai produk yang dapat digunakan. Sasaran akhir dari keberlanjutan dalam konteks ini adalah siklus hidup produk closed loop atau loop tertutup, di mana semua elemen yang digunakan dalam pembuatan produk seharusnya 100% dapat digunakan kembali, baik itu bisa didaur ulang, diproduksi ulang, bukan bahkan dibuang semata. Selanjutnya, life cycle assessment. Life cycle assessment merupakan analisis faktual dari seluruh siklus hidup produk dalam aspek keberlanjutan. Setiap bagian dari siklus hidup produk, mulai dari ekstraksi bahan dari lingkungan, produksi atau manufaktur produk, distribusi, fase penggunaan, sampai dengan apa yang terjadi pada produk setelah tidak lagi digunakan. Dan nantinya dapat berdampak pada lingkungan dalam berbagai macam cara. Dengan life cycle assessment, kita dapat mengevaluasi dan memperhitungkan dampak lingkungan dari produk, mulai dari fase awal hingga fase akhir produk. Ada banyak manfaat dari life cycle assessment. Hasil life cycle assessment sendiri dapat digunakan untuk membantu meningkatkan pengembangan produk, pemasaran, perencanaan strategis, dan bahkan pembuatan kebijakan. Kita sebagai konsumen dapat mempelajari seberapa sustain suatu produk. Selanjutnya perusahaan dapat mempelajari pemasok mana yang memiliki produk dan metode mana yang paling mengutamakan aspek keberlanjutan. Di lain hal, desainer produk sendiri dapat mengeksplorasi bagaimana pilihan desain mereka yang mempengaruhi keberlanjutan di suatu produk itu. Ada banyak jenis life cycle assessment. Aturan dasarnya sih sebenarnya semakin banyak detail yang kita inginkan, maka semakin lengkap dari analisis life cycle assessment kita. Ada juga banyak penilaian terkait life cycle assessment, seperti environmental product declaration, studi yang sesuai dengan standar khusus produk atau sektor, analisis masalah tunggal, social life cycle assessment, dan studi pemantauan jangka panjang. Hal yang menarik dari life cycle model ini adalah kita dapat menggunakannya untuk melakukan berbagai macam penilaian, terutama yang dirasa paling cocok dengan kebutuhan bisnis yang sedang dijalankan. Selanjutnya ada 4 langkah dalam life cycle assessment. Life cycle assessment sendiri merupakan metodologi standar yang mengutamakan aspek reliability dan transparansi. Hal inilah yang juga menyebabkan banyaknya perusahaan yang menggunakan life cycle assessment, karena life cycle assessment ini merupakan satu-satunya metode yang standarnya sendiri disediakan oleh organisasi internasional untuk standarisasi atau ISO dalam bentuk ISO 14040 dan ISO 14044. LCA sendiri adalah metodologi berulang, di mana kita dapat menyempurnakan berbagai hal seiring berjalannya waktu. Misalnya pada analisis pertama, mungkin kita memberitahu bahwa kita sebenarnya masih membutuhkan lebih banyak data, sehingga penilaian atau interpretasi yang dianalisis mendorong kita untuk merevisi tujuan dan ruang lingkup dari LCA kita yang pertama tadi. Dalam hal ini, setiap LCA yang kita berikan tidak hanya memberikan kita saran berharga untuk membuat perubahan dalam bisnis, tetapi juga memberitahu kita cara terbaik dalam merencanakan LCA yang berikutnya, sehingga kita bisa mempelajarinya lebih lanjut. Dalam standar ISO sendiri dijelaskan 4 fase utama dari LCA. Yang pertama itu LCA Goal and Scope Definition. Pertama, langkah dari LCA Goal and Scope Definition ini digunakan untuk dapat memastikan bahwa LCA yang kita lakukan itu dilakukan secara konsisten, di mana LCA dimodelkan
dengan menyederhanakan dari realitas yang kompleks dari seperti semua penyederhanaan, yang berarti bahwa beberapa fakta atau realitasnya akan terdistorsi dalam beberapa cara. Nah, hal inilah menjadi tantangan bagi praktisi LCA untuk dapat memastikan penyederhanaan dan distorsi tidak terlalu mempengaruhi hasil dari analisis LCA tersebut. Cara terbaik untuk melakukan ini adalah dengan berhati-hati menentukan tujuan dan ruang lingkup dari studi LCA. Sasaran dan ruang lingkup yang menggambarkan pilihan paling penting seringkali subjektif, misalnya alasan melaksanakan LCA, divisi yang tepat dari produk dan siklus hidupnya, serta deskripsi batasan dari sistem yang kita analisis. Langkah yang kedua yaitu inventory analysis of extraction and emission. Dalam analisis inventaris, kita melihat semua masukan dan keluaran lingkungan yang terkait dengan suatu produk atau layanan. Contoh masukan lingkungan adalah seperti sesuatu yang kita ambil dari lingkungan untuk masukkan ke dalam siklus hidup produk, seperti penggunaan bahan mentah dan energi. Selanjutnya, keluaran dari lingkungan yaitu segala bentuk yang dikeluarkan oleh siklus hidup produk ke lingkungan, termasuk di dalamnya emisi polutan dan aliran limbah. Tujuan dari langkah kedua ini adalah agar dapat memberikan kita gambaran secara lengkap dari produk yang sedang kita analisis. Selanjutnya ada impact assessment atau life cycle impact assessment. Dalam penilaian dampak siklus hidup atau life cycle impact assessment, kita menarik kesimpulan yang memungkinkan kita membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Pertama, kita mengklasifikasikan dampak lingkungan, mengevaluasinya berdasarkan apa yang paling penting bagi perusahaan, dan menerjemahkannya ke dalam tema lingkungan seperti pemanasan global atau kesehatan manusia. Pilihan yang terpenting yang harus dibuat adalah seberapa terintegrasi hasil yang kita inginkan. Apakah kita ingin satu skor untuk menunjukkan seberapa sustainable produk kita, atau untuk dapat melihat apakah desain baru kita dapat mengoptimalkan misalnya seperti contoh emisi CO2 dan mempertahankan perubahan penggunaan lahan yang sejaknya sama. Pertimbangan inilah yang semuanya bergantung pada bagaimana kita ingin berinteraksi dengan pengguna atau konsumen, serta sekaligus menguji kemampuan dari pengguna untuk memahami hasil desain secara rinci. Selanjutnya fase terakhir atau interpretasi. Selama fase interpretasi, kita memeriksa bahwa kesimpulan yang didapatkan dapat dibuktikan dengan baik, terutama dalam aspek keberlanjutan. Oleh karena itulah, standar ISO 14044 sendiri menjelaskan sejumlah pemeriksaan untuk dapat menguji apakah kesimpulan yang kita dapatkan cukup baik. Hal ini tidak terlepas dari catatan yang didukung oleh data dan prosedur yang kita gunakan. Dengan cara ini, kita dapat membagikan hasil dan peningkatan keputusan dari perusahaan terhadap produk yang kita kembangkan. Selanjutnya kita membahas tentang SDGs. Seperti yang kita semua udah tahu bahwa SDGs adalah Sustainable Development Goals, yaitu merupakan seruan dunia untuk bertindak mengakhiri kemiskinan, melindungi planet ini, dan memastikan bahwa seluruh manusia menikmati perdamaian dan kemakmuran pada tahun 2030. Dan hal ini dapat dicapai melalui 17 tujuan, sehingga nanti didapatkan kehidupan yang berkelanjutan. Selanjutnya kita membahas metode penelitian. Jadi penelitian yang kami lakukan itu adalah studi literatur, di mana kami mengumpulkan bahan bacaan seperti artikel, buku, jurnal, dan lain-lain, yang kemudian informasi yang kami kumpulkan tersebut digunakan untuk meneliti makalah ini. Kemudian alur penelitiannya diawali dengan identifikasi masalah, kemudian kami merumuskan masalahnya, setelah itu mendefinisikan tujuan penelitian, setelah itu kami mempelajari teori dasar dan penunjang penelitian. Setelah kami paham teorinya, kemudian kami mengumpulkan data dan informasi yang kemudian dianalisis. Setelah dianalisis, kami menarik beberapa kesimpulan dan saran terhadap topik ini. Selanjutnya untuk pembahasan, yaitu Zero Energy Cooling Chamber atau ZECC. Hal ini adalah ruangan pendingin yang memanfaatkan prinsip evaporative cooling, terutama direct evaporative cooling. Jadi konstruksinya itu ada sesuai pada gambar, ada batu bata yang mengapit pasir, tumpukan pasir. Jadi alasnya batu bata, lalu di tembok-temboknya ada pasir yang disandwich oleh batu bata. Lalu disiram air sehingga semuanya basah, dan batu bata ini akan mempermudah penguapan air karena batu bata itu sifatnya porositasnya banyak, besar. Lalu untuk bagian tutupnya biasanya menggunakan bambu atau kain untuk mencegah radiasi dari matahari, sehingga temperatur yang dalam ZECC ini bisa tetap dijaga. Dalam ZECC ini kita bisa naruh sayur dan buah-buahan. Menurut data yang telah dilakukan, temperatur yang ada pada dalam ZECC di Sulawesi itu berada di antara 26 sampai 27 derajat Celcius. Ini berada di bawah temperatur rata-rata daerah tersebut saat siang hari. Dan untuk relative humidity-nya, karena dia merupakan direct evaporative cooling, tentu saja relative humidity-nya lebih tinggi dari temperatur biasa dari yang ada di luar.
di antara 90% ini. Nah, oleh karena temperatur yang lebih rendah dari temperatur lingkungan dan humidity yang lebih tinggi, maka cooling chamber ini dapat meningkatkan waktu penyimpanan dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini beberapa data dari percobaan terhadap beberapa buah dan sayur. Shelf life ini menunjukkan usianya sebelum dia tidak layak digunakan, dan PLW ini merupakan produk lost weight. Jadi kayak berapa banyak dia menyusut beratnya, dan dapat dilihat bahwa penyusutannya jauh lebih kecil daripada ditaruh di ruang biasa. Next. Ini beberapa contoh gambarnya. Control dan cool chamber itu menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Untuk bagian terakhir, ada karena dia kelembapan tinggi dan temperatur yang dapat dibuat stabil rata, maka ZECC ini juga cocok untuk berkebun jamur. Jadi kita bisa budidaya jamur di dalamnya sambil menyimpan buah-buahan lainnya. Jadi itu multifungsi. Terima kasih. Di sini saya akan lanjut menjelaskan mengenai analisis life cycle pada ZECC. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa analisis yang kita lakukan menggunakan assessment, metode life cycle assessment, di mana berdasarkan ISO 14040 menjadi 4 langkah. Yang pertama, definisi tujuan dan ruang lingkup. Tujuan yang kita set adalah untuk menganalisis daur hidup dari satu produk ZECC tradisional berukuran 1,65 meter dikali 1,15 meter. Nah, ruang lingkupnya tuh berdasarkan ISO 14044 ada 4 jenis, dan yang kita pilih ada Gate-to-Graph. Gate-to-Graph ini adalah pendekatan yang kita lakukan terhadap suatu daur hidup dari saat mulai produksi ke pembuangan limbahnya. Nah, kenapa kita memilih ini? Karena yang kita ketahui juga bahwa di sini dalam menganalisis produksi ZECC, kita tidak meninjau dari ekstraksi bahan baku seperti produksi pembuatan bata merah, karena yang kita tahu juga bahwa setidaknya produksi bata merah dan supply bata merah itu bermacam-macam, berbeda-beda, dan tidak bisa kita kontrol, sehingga tidak kita masukkan ke analisa gitu. Terus selanjutnya di sini ada tahap kedua, itu analisa inventaris, yang dimana kita menganalisis masukan dan keluaran terhadap lingkungan, seperti apa yang kita ambil dari lingkungan dan apa yang kita berikan kepada lingkungan dalam, mungkin contohnya kayak emisi dan limbahnya, seperti itu. Dari kita lihat di sini kebutuhan bahan baku ada bata merah, pasir, zeolit, dan atap asbes masing-masing dengan jumlahnya. Di sini dapat dilihat 500 buah 100 kg dan 3,75 meter persegi. Kebutuhan air itu untuk menyiram biasanya kan diperlukan penyiraman setiap 3 hari sekali sebesar 15-20 liter, seperti itu. Terus kebutuhan listrik dan bahan bakar juga juga emisi untuk air, udara, dan tanah itu tidak ada, seperti itu. Selanjutnya, penilaian dampak itu apa sih? Penilaian dampak itu menganalisa tadi hasil yang kita dapat dari life cycle inventory, dan juga untuk menambah informasi ketika kita ingin melakukan penafsiran atau interpretasi di tahapan akhir kayak gitu. Jadi penilaian dampak ini biasanya bersifat kuantitatif untuk mengukur suatu indikasi apakah ini berdampak baik atau buruk terhadap lingkungan, dan salah satu yang digunakan adalah biasanya analisis dampak total GRK atau gas rumah kaca. Jadi sudah ada standarnya sendiri, di mana kayak suatu proses maupun suatu hal apapun itu bisa ketika dia menghasilkan suatu emisi gas buang CO2, N2O, dan CH4, ada dikuantifikasi si total GRK-nya, emisi GRK-nya. Setelah itu, namun pada kasus ini di produksi ZECC, selain tidak menggunakan listrik dan bakar, juga tidak menghasilkan sama sekali emisi CO2, N2O, dan CH4. Maka dari itu, dan juga limbah yang dihasilkan itu satu-satunya dari bata merah ketika dia sudah terpakai gara-gara lumut dan gara-gara rusak. Nah, selain itu pun limbah bata merah tersebut sudah banyak solusinya, di mana bisa didaur ulang menjadi penambal jalan yang bolong, maupun bahkan bisa dijadikan suatu bahan baku untuk membuat semen itu deh, soal tanah liat kayak gitu kan. Nah, selanjutnya
Nah, dari ketiga hal tadi, nggak ada listrik, nggak ada emisi, nggak ada limbah, maka kita simpulkan bahwa produksi ZCC itu tidak memberikan dampak terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya yang kita tafsirkan. Nah, biasanya penafsiran ini dilakukan 2 tahap, yaitu analisis kontribusi dan analisis perbaikan. Analisis kontribusi ini seperti kita mengidentifikasi sama ngelis lah istilahnya, memprioritaskan mana yang paling besar nih kontribusinya terhadap dampak lingkungan. Dari misalnya ketika kita analisis sebelumnya yang total GRK itu ada banyak nih, misalnya sumber emisinya ada 1, 2, 3. Nah, berarti kita urutkan mana yang paling besar. Nah, setelah itu kita analisis perbaikan. Jadi kita tahu mana yang perlu diganti, mana yang perlu diperbaiki, dan seperti apa rencananya ke depannya. Nah, sekali lagi pada kasus ini tidak ada dampak terhadap lingkungan, emisi maupun limbah, sehingga tidak perlunya ada usaha dan rencana lebih lanjut untuk menyelesaikan isu-isu yang berdampak ke lingkungan. Terima kasih. Kemudian pada pembahasan selanjutnya itu terkait kontribusi dari ZECC terhadap SDGs. Nah, di mana di sini kami mengidentifikasi bahwasanya ZECC ini punya berkontribusi terhadap 5 tujuan dari SDGs. Yang pertama, tujuan yang kedua, tanpa kelaparan. Nah, di mana pemanfaatan ZECC sebagai wadah penyimpanan itu dapat menambah umur simpan makanan dan menghambat pembusukan. Nah, ini yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Riko pada penjelasan pembahasan nomor 1. Nah, kemudian pada selanjutnya, ZECC juga berkontribusi pada pemenuhan tujuan yang ke-7, energi bersih dan terjangkau. Di mana pemanfaatan ZECC ini sebenarnya sangat murah dan tanpa emisi. Nah, ditambah lagi, pemanfaatan dari ZECC juga mengurangi penggunaan energi listrik, karena alternatifnya merupakan energi listrik pada umumnya. Ini tanpa emisi juga nih, mungkin sudah dijelaskan tadi sebelumnya oleh Aska pada pembahasan yang kedua. Nah, kemudian pada yang ketiga, ini tujuan ke-8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Nah, di mana di sini sebenarnya untuk tujuan ke-8 ini fokus utamanya ada di bagian kedua, yaitu pertumbuhan ekonomi. Nah, di mana ZECC ini sebenarnya mampu untuk mendukung pengusaha mikro seperti pedagang makanan dan tunggal bahan. Nah, di mana pedagang makanan ini sebagai contohnya itu pedagang sayur-sayuran atau buah-buahan yang ada di pasar. Nah, pada umumnya pedagang-pedagang makanan ini ketika di pasar itu berjualan dari pagi sampai sore, di mana pada sore hari harganya itu didiskon. Nah, ini biar barang-barang dagangan itu terjual dan tidak mengalami pembusukan pada nantinya. Nah, pemanfaatan ZECC di pasar ini dapat dilakukan karena harganya yang murah dalam pembuatannya, karena terdiri atas bahan-bahan dasar, batu bata, pasir, ketersediaan air. Nah, itu hal-hal yang mudah untuk ditemukan. Nah, jadi pengusaha mikro ini seperti pedagang sayur-sayuran itu bisa manfaatkan ini dan pada akhirnya bisa menghambat dari pembusukan itu terjadi, dan bahan dagangannya mungkin bisa dijual lagi di esok hari. Nah, kemudian ini juga dapat dimanfaatkan oleh tengkulak bahan pada hulu, itu ketika panen, misalnya panen buah-buahan, itu bisa menggunakan ZECC dengan skala yang besar. Nah, jadi tempat penyimpanannya ini menggunakan teknologi dari ZECC, jadi mengurangi penggunaan energi listrik yang nanti akan menambah biaya yang harus ditanggung oleh tengkulak bahan ini. Nah, jadi itu mampu untuk mendukung pengusaha mikro dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kemudian kontribusi yang keempat itu pada tujuan yang ke-12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Nah, ini yang sudah dijelaskan dengan detail pada sebelumnya, itu pembahasan kedua, di mana pemanfaatan ZECC dinilai sangat baik dalam life cycle assessment-nya. Nah, kemudian yang terakhir itu memenuhi tujuan ke-13, penanganan perubahan iklim. Nah, di mana pada skala besar penggunaan dari ZECC ini akan mengurangi peran penggunaan listrik pada sistem pendinginan. Nah, dan penggunaan dari refrigeran secara signifikan juga. Nah, penggunaan listrik ini kalau misalnya di Indonesia itu sumbernya biasanya dari pembakaran fossil fuels. Nah, sehingga emisinya ini berdampak negatif pada lingkungan. Nah, penggunaan dari ZECC ini menghilangkan dan mengurangi dengan signifikan penggunaan listrik ini dan refrigeran yang punya potensi untuk ozone depleting dan global warming. Nah, itu dia kontribusi dari ZECC terhadap SDGs. Nah, kemudian bagian yang terakhir itu kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulannya. Nah, jadi terhadap 3 tujuan yang kami jelaskan di awal, itu yang pertama terkait evaporative cooling, cara kerjanya ZECC. Nah, evaporative cooling ini sendiri bekerja dengan cara mengambil energi di udara menggunakan peristiwa perubahan fase zat cair menjadi gas dari H2O, dari air. Nah, kemudian kesimpulan kedua terhadap life cycle assessment, itu hasil analisis life cycle ZECC evaporative cooling ini dengan metode life cycle assessment
ISO 14040 dan 14044 itu bahwasanya tidak diperlukan adanya strategi tambahan demi pengembangan berkelanjutan atau untuk memenuhi pada akhirnya kita bisa bilang kalau misalnya produk ZTCC ini mendukung sustainability. Nah, kemudian yang terakhir, ZTCC ini berkontribusi pada 5 tujuan dari SDGs, yaitu tujuan kedua, tujuan ke-7, tujuan ke-8, tujuan ke-12, dan tujuan ke-13. Untuk sarannya sendiri, kami menyarankan diperluas dari pengaplikasian ZTCC di Indonesia. Nah, peningkatan ini bisa dilakukan mulai dari pasar tradisional, pada tengkulak, ataupun tempat-tempat lainnya. Dan saran yang kedua, itu terkait penelitian lanjutan dari pengaplikasian prinsip evaporative cooling pada bidang lain. Nah, terutama bidang-bidang yang membutuhkan peran dari sistem pendinginan. Contoh pada gedung-gedung, bagaimana evaporative cooling ini dimanfaatkan pada gedung-gedung sehingga mengurangi beban pendinginan yang harus disuplai dari energi listrik. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.